Tapi menarik juga karena kita tentu saja pernah beberapa kali ketemu Jokowi kan. Iya, betul. Pram, Iya. Dan Pram punya informasi nih bagaimana sebenarnya sikap-sikap Jokowi hari ini itu sebenarnya linear dengan apa yang disampaikan Jokowi ke beberapa forum publik dan juga kepada kita soal pemberantasan korupsi. Gimana tuh Pram? Ya, jadi ini ceritanya ya kan terjadi pada 19 Agustus 2019. Yes, Saat itu Jokowi baru saja terpilih lah ya dan dinyatakan menang oleh KPU sebagai incumbent juga. Waktu itu beberapa wartawan Tempo, jurnalis Tempo bertemu dengan dia dan setelah itu ada pembicaraan soal pemberantasan korupsi. Nah, di situ Jokowi juga kembali menceritakan kegundahannya gitu ya. Dia mengambil contoh soal Gubernur Aceh waktu itu, Irwandi Yusuf yang sudah punya komitmen sebelumnya, sudah bertemu dengan Jokowi, berkomitmen untuk kami ikut Bapak untuk pembangunan gitu, termasuk juga pembangunan di Aceh. Seminggu kemudian ditangkap sama KPK. Nah, itu yang bikin gondok gitu kan dari Presiden Jokowi gitu loh. Dan rasanya ini juga sudah berapa kali dia munculkan cerita-cerita semacam ini bahwa pemberantasan korupsi itu harusnya tidak menghambat gitu loh, tidak menghambat investasi, pembangunan, investasi dan lain-lain. Dan saat itu dia dalam pertemuan dengan para jurnalis Tempo ini dia juga bilang ditanya nih ya kan, yang nanya itu Budi Setiarso, wartawan Tempo juga waktu itu kan, dan dia bilang dia bertanya, lo emang pemberantasan korupsi itu harusnya seperti apa Pak gitu loh. Terus dia bilang, Presiden bilang pencegahan gitu loh. Jangan penangkapan. Kalau kemudian kepala daerah mau korupsi gitu ya, itu diingatkan oleh KPK. Jangan korupsi gitu loh. Mungkin Jokowi berpikir itu pertandingan bola kali ya. Dikasih kartu kuning dulu gitu loh. Dan namanya orang korupsi gitu kan, itu kan sudah ada mens rea sebenarnya, udah ada niatan buruk untuk untuk mengambil menggangsir duit negara gitu, mengambil keuntungan gitu loh. Jadi rasanya memang ya pola berpikir semacam ini sudah lama muncul dari Jokowi, dan ini juga membuat akhirnya memunculkan revisi undang-undang KPK ya kan. Nah, soal ini Rika ada ceritanya nih. Memang menyambung Pram tadi ya, bahwa 2019 itu tahun-tahun ke-8 lah bagi KPK dan pemberantasan korupsi. Karena dari peristiwa-peristiwa yang tadi Jokowi bertemu dengan jurnalis-jurnalis Tempo, kolega-kolega kita, dan peristiwa-peristiwa politik, salah satunya yang paling besar adalah revisi undang-undang KPK. Karena tidak hanya pada aspek politik revisinya ya, tapi kemudian proses politik di DPR itu memicu demonstrasi gitu kan. Nah, dalam proses revisi undang-undang KPK itu gue inget banget tuh Jokowi mengumpulkan para tokoh-tokoh dan masyarakat sipil. Jumlahnya sampai banyak lah ya. Sampai 50-an lah, puluhan orang. Dan salah satu salah satu pesertanya adalah Menko Polhukam sekarang, Mahfud MD gitu kan, dan ada beberapa ahli-ahli hukum. Di situ itu pertemuannya di istana. Karena pada waktu itu diramein di foto. Karena pada waktu itu revisi undang-undang KPK sudah diketok, tapi kemudian penolakan dari masyarakat sipil dinamikanya menggelinding besar, dan ada desakan Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu kan. Sempat tercetus niatan buat itu ya di hadapan para. Karena itulah kemudian dia mengundang masyarakat sipil itu untuk memberi masukan apakah saya mengeluarkan perpu atau tidak. Tapi dalam pertemuan itu, dari cerita orang-orang yang hadir yang gua temuin, Jokowi membuka bahwa ada beberapa poin yang sebenarnya dia tidak setuju dengan substansi undang-undang KPK yang sudah direvisi. Gitu. Salah satunya apa? Kewenangan penyadapan. Misalnya kan. Terus bagaimana kewenangan penyadapan itu dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Itu Jokowi tidak setuju. Kemudian yang kedua juga adalah status penyelidik yang tidak hanya direkrut dari kepolisian dan kejaksaan, tapi ada penyelidik dan penyidik independen. Gitu. Jadi Jokowi mengatakan itu. Kemudian disanggah, Pak, tapi dari keinginan Bapak itu tidak ada satupun
yang tercermin dalam substansi Revisi Undang-Undang KPK karena kami masyarakat sipil sudah membuat simulasi-simulasi dan kami tidak menemukan keinginan Bapak itu dalam revisi Undang-Undang KPK yang sudah diketok oleh DPR gitu. 50 orang pakar itu kena PHP semua. Iya, kira-kira. Ya, waktu itu mereka sempat, kalau nggak salah ada yang sempat berharap tuh ya, sempat menduga, syukurlah Presiden mendengarkan pendapat kami pakar gitu. karena di situ disampaikan bahwa ya sudah masyarakat sipil punya usul apa nih terhadap revisi Undang-Undang KPK. Nah, salah satunya Mahfud mengatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk merevisi Undang-Undang KPK itu. Salah satunya adalah judicial review, gitu kan, judicial review atau mengeluarkan perpu gitu. Tapi yang didorong Mahfud adalah perpu karena ini yang paling masuk akal dan bisa dilakukan secara cepat untuk mengubah revisi Undang-Undang KPK yang diketok oleh DPR. Itu. Jadi tapi kemudian kan kok nggak berubah? Nggak ada perubahan sama sekali. Karena atau cerita apa? Jangan-jangan ini cuma drama. Itu dia. Kita juga sebenarnya kalau kita mau melihat ya, Jokowi ini berkali-kali menunjukkan sikap A gitu loh. Padahal sebenarnya Z gitu kan. Seperti pemberantasan korupsi dia seolah-olah berpikir soal perpu gitu dan banyak yang kena PHP. Dan akhirnya dia bilang silahkan mengajukan uji materi ke MK gitu dan dalam banyak persoalan yang sangat penting Jokowi selalu memberikan statement yang berbeda dengan sikapnya, tidak mendukung 3 periode gitu, tidak mendukung anaknya menjadi pejabat atau calon presiden atau calon wakil presiden gitu kan. Maret kalau nggak salah Maret tahun ini kan dia ngomong masih 2 tahun menjadi wali kota gitu. Dan ternyata ya at the end ya semua berbalik gitu dan kalau kita melihat lagi dramanya tadi yang Diki bilang, kalau drama itu mah udah kelihatan lah ya, banyak banget dramanya, drama Koreanya gitu ya. Nah cuman satu lagi, Jokowi selalu mengambil selalu menyerahkan ketika ada undang-undang bermasalah, dia selalu menyerahkan ini pada MK, silahkan gugat ke MK, silahkan gugat ke MK. Lah ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat proses ketatanegaraan dari awal ini kan kalau undang-undang itu kan harus disusun dengan benar, harus ada kajian akademik dan segala macamnya. Dan ini yang semakin ditinggalkan oleh pemerintah dan juga DPR tentu saja. Undang-undang Cipta Kerja, terus Minerba dan lain-lain itu kan, itu udah tidak lagi berdasarkan kajian akademis ya, akhirnya porak-poranda lah semua gitu, hanya untuk kepentingan tertentu gitu loh. Dan yang paling penting partisipasi publik juga dalam konteks itu. Dan kita lihat itu KPK kan revisi undang-undangnya kan cepat sekali terlalu cepat dan ujungnya ternyata memang Presiden juga mendukung. Kesimpulan banyak orang juga para ahli yang kita wawancara waktu itu, memang Presiden mendukung, memang sejak awal dia tidak ingin memperkuat KPK atau kalau bahasa lain menurut ICW dan lain-lain gitu ya, memang Jokowi memperlemah KPK seperti itu. Tapi ada konteksnya yang kemudian membuat Jokowi merasa harus membuat keputusan itu, karena kita tahu di periode itu sempat muncul testimoni pernyataan yang di state langsung oleh Jokowi yang intinya dia mengeluhkan rendahnya penyerapan anggaran. Terus ada banyak kepala daerah di beberapa tempat ketika ditanya kabarnya kenapa itu rendah, karena dia takut bikin kebijakan kalau dianggap itu nanti bermasalah dianya bakal dianggap korupsi gitu kan. Nah ini kemudian yang dipakai menjadi alasan. Tapi kan alasannya mengada-ada. Kalau berbicara penyerapan anggaran yang rendah karena pemerintah daerah takut, kan ada LKPP di situ bisa minta supervisi juga sebenarnya kan. Jadi mengada-ada aja sebenarnya gitu. Setuju. Enggak Ki? Setuju. Mantap. Kayak nggak yakin deh. Oke, terus kemudian kita lihat lagi setelah ini yang kemudian muncul adalah soal ketua KPK. Yang sekarang juga kasusnya makin hangat gitu ya. Nah, Riki punya informasi apa Ki soal ini? Bocorin Ki. Ketua KPK. Firly Bahuri. Ya tentu saja. Masa yang lain, Pak? Dia kan terpilih di 2019. Yang kalau kita coba flashback ke belakang kita tahu ketika itu sempat ada semacam
protes ya, atensi dari beberapa pihak termasuk KPK sendiri sebenarnya internal ya. Iya, pimpinan KPK